Nama saya Raden Muhammad Nugra Wahyudi, NIM 259. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi adalah proses membuat segala laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek. Biasanya ditangani oleh staf perencanaan atau departemen sistem. Proses perencanaan sistem informasi terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem, mempersiapkan proyek-proyek sistem, mendefinisikan proyek-proyek sistem. Merencanakan proyek-proyek sistem, mengkaji tujuan, strategi, dan taktik. Selanjutnya mendetifikasi. Selanjutnya menetapkan sasaran. Selanjutnya menetapkan kendala. Selanjutnya menetapkan prioritas. Selanjutnya membuat laporan. Selanjutnya meminta persetujuan manajemen. Setelah melakukan persetujuan, merencanakan proyek-proyek sistem, menunjuk tim analisis. Selanjutnya mengumumkan proyek. Setelah mengumumkan proyek, merencanakan proyek-proyek sistem, melakukan studi kelayakan. Selanjutnya menilai kelayakan proyek. Selanjutnya membuat usulan proyek. Selanjutnya meminta persetujuan manajemen. Mengkaji strategi dan taktik perusahaan. Perencanaan sistem harus jalan dengan tujuan perusahaan, sehingga harus dapat mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan untuk mencapai kesuksesannya. Mendentifikasi proyek-proyek. Perencanaan sistem dapat melibatkan beberapa proyek-proyek sistem informasi yang harus dikembangkan. Contohnya, pengendalian penjualan, pengendalian distribusi, pengendalian produksi, pengendalian persediaan, pengendalian keuangan. Menetapkan sasaran proyek. Sasaran dari proyek sistem informasi harus konsisten dengan sasaran perusahaan. Sasaran dari masing-masing proyek harus ditetapkan. Menetapkan kendala-kendala proyek. Kendala-kendala proyek diantaranya adalah batas dana, batasan waktu, umur ekonomis, batasan struktur organisasi yang tidak boleh dirubah, batasan-batasan peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Menentukan proyek prioritas. Proyek sistem yang sangat diperlukan dan mendesak harus dikembangkan terlebih dahulu, dan sebaiknya proyek sistem yang kurang mendesak dapat dikembangkan berikutnya. Nama saya Debi Kurniawan Armananda, NIM 173. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari Mas Raden. Meminta persetujuan manajemen. Persetujuan dari manajemen merupakan bentuk dukungan dan komitmen manajemen puncak terhadap proyek sistem yang akan dikembangkan. Menunjuk tim analis. Tim analis dapat berasal dari perusahaan itu sendiri, jika telah mempunyai departemen pengembangan, atau dapat ditunjuk tim pengembangan dari luar atau konsultan, sehingga pihak manajemen juga harus menyiapkan kerangka acuan atau Term of Reference atau TOR. Kerangka TOR dapat berisi uraian latar belakang organisasi, ruang lingkup proyek, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai, serta kebutuhan informasi. Selanjutnya, mengumumkan proyek pengembangan sistem. Pengembangan proyek sistem informasi ini harus diumumkan ke semua lini organisasi perusahaan, sehingga dapat menumbuhkan motivasi, mendukung, dan membantu kelancaran proyek sistem. Dengan demikian, proyek dapat sukses mencapai tujuan. Melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah proyek sistem layak diteruskan atau tidak. Studi kelayakan dapat dilakukan dengan melakukan penelitian, pendahuluan, dan tujuan untuk yang pertama,
memahami operasi sistem yang lama. Sistem yang lama merupakan sumber data yang menyusun sistem baru. Cara dapat dilakukan adalah dengan menambahkan ke dokumen-dokumen sistem yang telah ada, seperti bagian alur formulir, struktur organisasi, deskripsi jabatan, salinan dokumen-dokumen dasar, dan salinan laporan-laporan. Menentukan kebutuhan pemakai secara garis besar. Yang ketiga, menentukan permasalahan yang terjadi yang menyebabkan sistem yang lama dapat mencapai sasaran. Selanjutnya, menilai kelayakan proyek sistem. Terdapat 5 yang dapat dinilai. Yang A, ketersediaan teknologi. B, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikan. Yang kedua, kelayakan operasional yang digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan dikembangkan dapat dioperasikan atau tidak. A, kemampuan personil. Yang B, kemampuan operasi sistem. 3. Kelayakan jadwal yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Dapat digunakan teknik kuantitatif part. Kelayakan ekonomis dapat digunakan untuk mengukur apakah sistem akan dikembangkan dapat dibiayai atau tidak. A, besarnya biaya yang diperlukan. B, manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 5. Kelayakan hukum. Penerapan sistem yang baru tidak boleh menimbulkan masalah karena penyimpang dari hukum yang berlaku. Membuat ulasan proyek sistem. Hasil akhir proses perencanaan adalah laporan usulan proyek sistem secara tertulis. Inti dari laporan ini adalah mengenai alternatif pemecahan masalah yang terbaik, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun proyek sistem.